Yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersama-sama berjumpa dalam acara Resapi Gereja Kristen Jawa Margiudan. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, sehingga pada pagi ini kami boleh datang. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini akan senantiasa menjadi bekal kekuatan iman kami, sehingga kami selalu hanya berserah, bersandar pada Engkau, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 15. Akan kami bacakan ayat 25 bagian A yang demikian. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang dilakukan oleh umat Israel ketika mereka mendapati air di Mara yang rasanya pahit dan tidak dapat dinikmati, tidak dapat diminum, adalah mengeluh. Orang Israel bersungut-sungut. Orang Israel marah. Begitu pula yang diperbuat oleh banyak orang ketika merasakan hal-hal yang pahit di dalam kehidupannya. Ada sebuah kehancuran di dalam rumah tangga, mungkin merasakan gagal dalam studi, gagal di dalam bisnis, pemutusan hubungan kerja. Pasti mereka akan kecewa. Pasti mereka akan merasakan kekesalan. Mereka marah, bahkan mencari kambing hitam. Langkah-langkah mereka selalu dibayangi dengan kegagalan, dengan kehancuran. Bahkan kadangkala membesar-besarkan masalah yang ada, sehingga tidak bisa melihat dari sisi yang baik, tidak bisa melihat dari sisi yang positif dari setiap persoalan, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat berbeda yang dilakukan oleh Musa dalam bacaan tadi. Ketika Musa harus menghadapi suatu permasalahan, Musa pun tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbuatnya.
Musa berseru pada Tuhan, dan ternyata Tuhan pun menjawab seruan Musa dengan memberikan jalan keluar untuk permasalahannya dan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, dan itu direspon oleh Musa. Tanpa menunggu lama, Musa pun melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu mukjizat pun terjadi. Air itu menjadi manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melihat dan mengalami perkara yang luar biasa dari Tuhan, memang perlu kita berdoa dengan kesungguhan, berdoa dengan iman, dan mempraktekkan iman tersebut di tengah-tengah perbuatan kita. Yakobus 2 ayat 17 menyatakan, sebab jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Di dalam menghadapi masalah apapun, mari kita berhenti untuk bersungut-sungut, berhenti untuk menyalahkan orang lain. Berdoalah, berserulah pada Tuhan, dan selalu bertindaklah dengan iman. Adalah sia-sia kita berkata memiliki iman jika perbuatan kita sendiri tidak menunjukkan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Musa ketika melemparkan kayu ke dalam air adalah sebuah perwujudan iman. Kalau tidak punya iman, mana mungkin Musa mau melakukannya? Bukankah yang dilemparkan itu hanya kayu biasa? Tetapi karena Tuhan menyediakan, Musa pun peka apa yang menjadi maksud Tuhan. Inilah iman, inilah ketaatan. Dan setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat dan mukjizat. Air yang pahit berubah menjadi manis. Kayu itu tidak berkuasa mengubah air yang pahit menjadi manis. Tetapi tindakan iman Musa dan campur tangan Tuhan, itulah yang mengajarkan mukjizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa kehidupan sekarang ini, apalagi pandemi yang belum berakhir, kita juga merasakan kepahitan di dalam kehidupan ini. Banyak usaha-usaha yang gagal, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, jualan sepi, semua serba dibatasi. Tetapi mari kita selalu berserah dan ingat akan firman Tuhan. Kalau kita selalu taat dan percaya, maka air yang pahit akan berubah menjadi manis. Marilah kita selalu berharap pada Tuhan di dalam setiap permasalahan,
dalam setiap pergumulan berserulah kepadanya. Pasti Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarkanlah firman pada pagi ini akan menjadi kekuatan kehidupan kami. Biarlah kami hanya berseru kepada Engkau. Kami hanya berharap pada Engkau dengan iman kami. Air yang pahit telah Engkau ubah menjadi air yang manis karena Engkau penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.